Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dempling di Curga Official. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Nah, seperti yang ada di judul, kali ini aku mau bercerita tentang perjalananku sampai pada hari ini. Aku itu seorang individu ya, seorang anak perempuan yang diberikan anugerah bisa melihat sesuatu makhluk goib atau bisa disebut sebagai indigo. Nah, perjalanan ini itu dimulai dari sejak aku di dalam kandungan. Nah, tentunya aku mendapat cerita ini dari berbagai sumber. Salah satunya adalah ibuku, kemudian nenekku, dan beberapa orang di sekitarku juga. Nah, jadi singkat cerita, ini adalah kejadian tahun 1999. Nah, karena aku kelahiran 1999 ya teman-teman, di bulan Juni. Nah, kemudian ini kejadian di bulan Februari tahun 99. Nah, pada waktu itu ibuku sedang mengandung aku usia 3 bulan. Nah, ketika usia 3 bulan itu ibuku mengalami sesuatu hal yang aneh di dalam perutnya. Ibuku sakit panas, sakit demam, kemudian tidak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa ke rumah sakit sampai habis infus 8 botol. Nah, akhirnya diputuskan oleh keluarga untuk pergi ke salah satu orang pintar yang ada di Jogja. Nah, akhirnya ibuku dilihat di situ oleh orang pintar tersebut, dilihat bahwasanya ternyata ibuku ini sedang disantet orang. Nah, kalian tahu santetnya itu ada di mana? Nah, ternyata santetnya itu bener aja ada di bagian perut, dimana pada waktu itu aku juga sedang ada di dalam perut. Nah, sontak saja keluargaku ini langsung kaget, semuanya langsung pada bingung, gimana caranya ada orang yang tega menyantet ibuku sedangkan tahu ibuku dalam kondisi hamil. Nah, akhirnya diputuskan oleh keluarga untuk segera menolong ibuku dengan bantuan orang pintar ini. Nah, akhirnya orang pintar tadi bersedia untuk menolong ibuku. Nah, setelah 3 jam berlalu, ternyata benar saja di dalam perut ibuku itu terdapat sejumlah kawat yang ternyata itu adalah kawat-kawat yang panas dan jumlahnya banyak di dalam perut ibuku. Akhirnya dikeluarkan kawat itu secara supranatural, secara goib gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya ibuku setelah dikeluarkan itu sudah nggak sakit lagi. Nah, akhirnya ayahku mengatakan kepada orang pintar tadi, bagaimana nih Pak, kondisi anak saya di dalam perut, sedangkan anak saya kan sedang di dalam perut, tapi kok ibunya malah disantet seperti ini, apakah nanti tidak berbahaya, katanya. Nah, terus salah satu dari orang pintar tadi itu kan ada 2 orang pintar ya, teman-teman sahabat semua. Nah, yang satunya tadi itu satunya mengatakan bahwasanya kamu tenang aja, anak kamu itu nggak apa-apa, anak kamu tuh di dalam tuh hebat Pak, gitu, nggak apa-apa dianya, dan anak kamu ini juga punya bakat-bakat untuk memiliki uh, hubungan atau bisa berkomunikasi dengan makhluk goib gitu. Jadi ketika di dalam perut itu anak kamu malah santai aja, malah bercengkrama aja dengan si barang santet ini tadi. Nah, aku juga lupa menyebutkan. Nah, jadi ibuku ini disantet oleh salah seorang pria yang menyukai ibuku, tapi akhirnya ibuku tidak menerima si laki-laki tersebut. Nah, karena ibuku akhirnya memutuskan menikah dengan ayahku, nah laki-laki tadi merasa sakit hati dan kemudian menyantet ibuku. Nah, terus setelah kejadian berlangsung cukup dramatis, akhirnya ibuku kembali ke rumah dengan posisi masih seperti agak kesakitan, tapi sudah tidak sesakit yang di awal. Nah, benar seminggu kemudian ibuku sudah pulih dan badannya itu segar banget. Terus ibuku memutuskan untuk pergi dari kota Jogja sampai hamilannya membesar. Akhirnya ibuku pulang kampung ke daerah Palembang ya, pulang ke Sumatera Selatan di daerah Palembang. Nah, di daerah Palembang ini ibuku ikut dengan saudara dan juga bapaknya atau kakekku ya, kakekku yang dari ibu.
Aku memanggilnya dengan sebutan opa. Nah, akhirnya setelah di sana tinggallah ibuku di sebuah rumah saudara yang ternyata adalah seorang bidan. Ketika di rumah bidan ini tadi, di rumah saudaraku yang bidan ini tadi, ibuku ditempatkan di tempat yang atas. Nah, ketika ditempatkan di tempat yang atas tadi, ibuku itu merasa seperti ada yang mengintai, merasa seperti ada yang aneh. Ibuku juga menceritakan bahwasanya selama mengandung aku, beliau ini selalu merasakan kejadian-kejadian aneh yang awalnya tidak pernah dirasakan, jadi bisa dirasakan kembali oleh ibuku. Ibuku merasa kaget dan bingung, tapi ibuku tetap menjalani kehamilan itu, mencoba setenang mungkin, meskipun sebenarnya juga penuh dengan khawatir katanya. Nah, akhirnya setelah itu ibuku mau beristirahat di rumah saudara ini. Ibuku melihat di jendela itu ada kuntilanak berwarna merah. Ibuku kaget dan histeris teriak sambil memegang perutku. Kemudian kuntilanak tadi terus melihat ke arah ibuku sambil melihat ke arah perut ibuku juga. Akhirnya ibuku penuh dengan ketakutan, sebisa mungkin ibuku membaca doa-doa seperti itu, apapun yang ibuku bisa doa, ibuku baca, ibuku bilang bahwasanya jangan ganggu anakku, ini anakku di dalam perut, aku berjuang, kata ibuku. Setelah itu ibuku memutuskan untuk keluar. Setelah keluar, ternyata kuntilanak ini mengikuti ibuku tapi dari arah jendela luar. Nah, akhirnya ibuku merasa ketakutan dan menghubungi salah satu orang yang ada di rumah. Kemudian keesokan harinya didatangkan Pak Ustadz dari luar, dan Pak Ustadz mengatakan bahwasanya memang benar Bu, ini ibu kan sedang hamil dan anak di dalam perut ibu ini punya keterikatan dengan si kuntilanak merah ini. Nah, jadinya si kuntilanak merah ini ingin menjaga, bukan mengambil, tapi dia ingin menjaga, melihat kondisi ibu apakah baik-baik saja. Dia tidak akan mengganggu, tidak akan mengambil. Jadi ibu tenang saja, karena bayi yang ibu kandung ini adalah e, orang yang nantinya akan punya keterikatan dengan kuntilanak merah ini gitu. Ibuku kaget dan langsung mengatakan, ini kejadian apa lagi, kenapa dengan apa nih ya dengan yang ada di perutku gitu, maksudnya ada apa dengan anakku ini, kenapa kok selama kehamilan nih ada-ada aja keadaan kejadian yang dialami oleh ibuku. Nah, akhirnya ibuku berdiam diri dan terus Pak Ustadz tadi memberikan sebuah seperti jimat, nah untuk dipakaikan di daerah perut. Jadi ibu tenang aja, dia tidak akan mendekat, yang penting ibu tidak usah takut, katanya. Akhirnya ibuku memutuskan untuk bertahan di rumah itu selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu pula ibuku setiap malam dilihatin atau diikutin oleh si kuntilanak merah ini. Nah, tapi itu kejadian kuntilanak ada di luar rumah. Nah, yang di dalam rumah nih ada lagi sahabat. Ibuku itu selalu diikutin oleh Pak Yai, wujudnya seperti Pak Yai gitu. Laki-laki menggunakan sorban putih, baju putih, celana putih, kata ibuku. Kemudian wajahnya tidak begitu jelas, tapi ibuku bisa melihat bahwasanya Pak Yai itu adalah sosok yang baik, katanya. Nah, ketika ibuku pada waktu itu sakit, itu ibuku melihat Pak Yai itu tidur di bawah kaki ibuku. Kemudian ibuku kaget, itu siapa? Sedangkan ayahku tidak ikut di Palembang, tidak ikut untuk pulang ke Sumatera. Ayahku tetap bekerja di Jogja. Nah, akhirnya ibuku memutuskan juga untuk pindah dari rumah saudaraku itu karena merasa mungkin rumahnya itu ada yang ganjal, ada yang gak beres. Ternyata setelah ibuku juga memutuskan untuk pulang ke rumah opaku, nginep di sana, ternyata sama aja. Sama aja, cuma memang kuntilanak merah tadi tidak ngikutin. Nah, tapi ada lain makhluk lagi yang berusaha untuk mendekat di arah perut ibuku. Kayak gitu. Nah, ibuku merasa ada yang semakin nggak beres, tapi lama-lama ibuku sudah semakin terbiasa dengan hal-hal goib tersebut. Padahal sebelumnya ibuku bukanlah orang yang bisa melihat hal-hal tersebut, tapi ketika mengandung aku, ibuku bisa melihat. Nah, kemudian kesaksian juga dari salah seorang tetanggaku mengatakan bahwasanya setiap malam ketika di Sumatera, ketika di Palembang, ibuku itu sering banget bangun malam dan hampir enggak pernah tidur. Jadi ibuku itu tertidur ketika pagi hari sampai siang hari, kemudian siang sampai pagi lagi itu
nggak tidur, jadinya kehidupannya seperti terbalik. Padahal seharusnya untuk takaran ibu hamil itu biasanya kan suka ngantuk ya sahabat, suka lelah letih. Nah ini ibuku tuh nggak ada capek-capeknya, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Nah akhirnya semua ini penasaran, ini yang dikandung nih anak apa katanya. Tapi ibuku tetap percaya diri bahwasanya anakku baik kok, anakku tidak apa-apa, cuma mungkin dia nanti bakal memiliki sesuatu yang berbeda. Nah akhirnya benar saja ketika waktu kelahiranku tiba dan ibuku sudah tiba di Jogja lagi, akhirnya aku akan lahir ya teman-teman, sahabat semua, aku akan lahir. Dan ternyata dokter yang harus menangani aku itu tidak juga kunjung datang karena sedang dalam perjalanan dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Nah ibuku di rumah sakit B ini sudah mulai kontraksi dan ternyata sudah bukaan lengkap, ditambah lagi aku ini adalah bayi sungsang, jadinya yang seharusnya sesar tapi tidak jadi sesar karena posisi bukaan ibuku sudah lengkap. Nah pada waktu itu ibuku harus mengeluarkan tenaga sekuat mungkin untuk akhirnya bisa melahirkan aku secara normal meskipun kondisi bayiku itu adalah sesar, jadi posisinya keluarnya pantat dulu. Nah pada waktu itu kejadian janggal lainnya, tiba-tiba ibuku itu merasa ada yang menarik aku dari luar. Nah ternyata benar, ternyata nenekku juga bisa melihat bahwasanya ada seseorang yang menarik bayiku, jadi menarik aku itu dari luar, jadi supaya cepat keluar. Nah akhirnya tidak berlangsung lama, itu aku akhirnya lahir tanpa bantuan dokter. Dan akhirnya ibuku merasa ini seperti sebuah permainan yang ibuku juga nggak bisa menerima awalnya. Tapi akhirnya ibuku berusaha untuk mengolah rasa dan akhirnya bisa menerima itu semua. Dan ketika aku kecil usia 1 bulan, itu ibuku juga menjumpai Pak Yai yang ditemui ibuku waktu di Sumatera tadi, itu ikut serta turut menjagain aku setiap malam. Dan sontak saja ibuku sering kaget kenapa sampai usia aku 5 tahun aku tidak pernah tidur di malam hari, aku selalu tidur di pagi hari sampai siang hari, sama seperti ketika ibuku mengandung aku. Dan ketika malam pasti aku melakukan aktivitas aku bermain seolah-olah ada temannya. Mungkin ini aku lupa tapi orang sekitarku selalu mengatakan, kamu dulu waktu masih kecil suka main di malam hari, suka berisik, suka seperti kamu sedang kejar-kejaran dengan orang lain, seolah-olah kamu punya teman, padahal kamu itu sendiri dan kamu kan masih menjadi cucu tunggal, masih jadi cucu pertama di rumah ini, jadi tidak ada teman, tidak ada siapapun, tapi kamu merasa kamu punya teman, seperti itu. Nah akhirnya ketika berjalan sampai aku SD, aku cek di psikolog karena orang merasa aku ini adalah seorang yang aneh, karena aku bisa mengetahui beberapa hal yang belum terjadi. Dan aku biasanya karena masih anak kecil, masih SD, belum paham aku harus bagaimana, itu akhirnya aku sering mengatakan ke orang lain, Pak Bu itu nanti begini, Pak Bu itu begini, itu mau kecelakaan loh Pak Bu, ini mau nanti ada sesuatu kayak gitu. Bahkan ketika waktu mau ada gempa 2006 itu aku bener-bener rewel banget sahabat. Jadi aku itu kata nenekku ketika 2006 gempa Jogja itu, 1 malam itu aku rewel sepanjang hari dan aku selalu bilang, di dalam tanah ada naga, di dalam tanahnya ada naga, terus naganya itu berjalan kata aku. Nah ternyata bener aja, pagi itu terjadi gempa di Jogja dan ternyata bentuk gempanya itu, pergerakan gempanya itu sama seperti naga ketika dia lewat di dalam tanah. Nah terus akhirnya nenekku berkata, ini anak bukan sembarang anak katanya, jadi kita harus jaga supaya dia nanti nggak jadi anak yang ngawur gitu, karena kalau misalnya dibiarin aja atau nggak dijaga itu nanti bisa jadi disalahgunakan oleh orang lain. Akhirnya aku dicek di psikologi, aku dicek berbagai tes gitu, tes IQ, kemudian tes kejiwaan, ternyata tidak ada apapun, aku dinyatakan sehat. Dan psikolog pun berkata mungkin memang anak ini memiliki kelebihan supranatural yang enggak semua orang itu bisa, tapi dari segi kejiwaan bagus, dia sehat, dia nggak mengalami gangguan apapun, bahkan tidak mengalami gangguan delusi ataupun halusinasi. Nah aku merasa alhamdulillah berarti aku aman ya kan. Nah semakin besar usia aku, semakin besar aku semakin merasa
teman-temanku ini tidak bisa menerima apa yang sudah aku punya, sehingga aku merasa juga terkadang lebih nyaman, kok lebih nyaman ya berteman dengan makhluk-makhluk yang goib gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan juga sahabat semua untuk tidak terlalu dekat dengan teman-teman yang seusiaku, karena aku merasa kurang nyaman di sisi lain, dan aku juga merasa kurang seperti mereka tidak bisa menerima apa yang aku punya, aku alami gitu. Dan aku juga ketika melihat salah satu temanku pada waktu di sekolah dulu itu mengalami kesurupan, dan ternyata bukan kesurupan yang asli. Ketika aku berkata kepada guruku percaya, percaya bahwasanya itu memang bukan kesurupan asli. Tapi beberapa temanku yang dia tidak tahu apapun, tidak tahu ilmu atau apapun itu tentang kegoiban ini, dia malah justru memusuhi aku. Jadi sebenarnya ya sahabat, memiliki kemampuan supranatural ataupun bisa dibilang sebagai anak indigo itu ada plus minusnya. Jadi mungkin plusnya ya kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak orang lain nampak. Kita bisa tahu nih, misalnya ada kejadian goib apa, nah kita bisa bercerita atau kita bertanya kepada makhluk goib yang ada di sekitar itu. Atau juga kita bisa melihat beberapa reka adegan atau reka kejadian yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Nah, tapi minusnya adalah tidak semua orang bisa menerima kondisi ataupun bisa menerima takdir dari Tuhan itu, dan juga tidak semua orang tuh bisa memahami kita sebagai anak yang indigo. Nah, sekian ya teman-teman, sahabat surga semuanya, cerita dari aku, awal kisah kenapa akhirnya aku bisa sampai di tahap ini, bisa bercerita kepada kalian tentang kegoiban. Nah, semoga aja bisa membawa manfaat ya videoku ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.